Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu di kelas 6. Hari ini kita belajar tematik kembali ya. Di tema 7, kepemimpinan. Subtema 2, pemimpin idolaku. Pembelajaran yang pertama dan kedua. Ayo tonton videonya sampai habis ya. Apakah kalian memiliki seorang pemimpin idola, anak-anak? Siapa pemimpin idolamu? Apa yang telah diperbuatnya sehingga ia dijadikan pemimpin idolamu? Kita sudah belajar tentang kepemimpinan dan nilai-nilai yang harus dimiliki pada subtema 1 ya. Di sekitar kita banyak pemimpin yang baik dan kita mengidolakannya. Apakah kamu memiliki seorang pemimpin idola? Siapakah dia? Mengapa kamu mengidolakannya? Anak-anak ibu, sekarang kalian tulislah pemimpin idolamu dan nilai-nilai kepemimpinan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Dan jangan lupa menuliskan contoh kegiatan yang telah dilakukannya. Kita mengidolakan seorang pemimpin karena kita tahu mereka bekerja untuk kepentingan rakyatnya. Ayo kita belajar dari salah seorang pemimpin yang patut kita teladani melalui bacaan berikut. Pamanku Lurah Idola. Ini cerita tentang pamanku, Badi namanya. Ia seorang lurah di desanya. Warga biasa memanggilnya dengan sebutan Pak Lurah. Tetapi aku tahu mereka mengenal dekat, hormat, serta sayang kepada beliau. Walau menjabat sebagai lurah, pamanku hidup sederhana. Gaji dan fasilitas yang diperolehnya tidak digunakan untuk kepentingan pribadinya. Rumahnya tetap mungil sederhana, hanya berlantai semen. Untuk apa rumah mewah berlantai keramik? Yang penting bersih dan nyaman saja. Lantai semen justru terasa lebih dingin kan? Ujarnya ketika aku mengomentari rumahnya. Ternyata dari cerita Bibi aku tahu paman menyisihkan gajinya justru untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Dibangunnya balai belajar sederhana untuk tempat warga belajar membaca. Paman ingin warganya maju, ia ingin warganya melek informasi. Membaca merupakan salah satu cara untuk membuka pintu informasi. Bergantian dengan Bibi, di sore hari paman mengajar membaca di balai belajar. Ia sabar dan penuh canda, sehingga warga tak sungkan belajar dengannya. Kadang warga seperti lupa bahwa sang guru adalah lurah, pejabat pemerintahan desa. Paman sedikit demi sedikit juga menyediakan berbagai buku di balai belajar. Berbagai buku disediakan, seperti buku bercocok tanam, pemeliharaan hewan, atau buku pengetahuan umum tersedia di sana. Ia selalu menyisihkan sebagian gajinya untuk membeli buku di pasar buku bekas. Bukan hanya memikirkan kesejahteraan warganya, pamanku juga selalu bermusyawarah dengan warga sebelum menentukan kebijakan. Aku ingat pernah sekali waktu sekelompok investor datang menemui paman. Mereka ingin membangun toko swalayan di desa. Sebagai lurah, paman dapat saja langsung menyetujui, tetapi paman justru mengumpulkan warga untuk berdiskusi. Dikemukakannya dampak positif dan negatif jika ada toko swalayan di desa mereka. Sebagian besar warga tidak setuju karena khawatir akan mengalahkan usaha kecil warga. Warung dan pasar tradisional akan tersaingi. Tanpa ragu, paman pun menolak rencana pembangunan toko swalayan tersebut. Aku yakin banyak warga yang ingin dipimpin oleh lurah seperti Pak Badi, pamanku. Seorang pemimpin yang memilih untuk tidak menjulang tinggi di tengah kesederhanaan warganya. Seorang pemimpin yang memilih untuk berjuang maju bersama warganya. Anak-anak, perhatikan nilai-nilai yang dimiliki oleh tokoh pemimpin pada teks bacaan tadi ya. Sebagai seorang pemimpin, ia sedang mengamalkan nilai-nilai persatuan. Apa yang dilakukannya merupakan wujud dari cintanya terhadap tanah air. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nilai yang pertama, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. 2. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 3. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 4. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Anak-anak,
kita masuk ke pembelajaran SPDP ya, tentang tari daerah berpasangan. Terdapat berbagai jenis tari di Indonesia. Ada tari daerah dan ada pula tari kreasi modern. Berdasarkan banyaknya penari yang menarikan, ada tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Untuk hari ini kita belajar tentang tari berpasangan. Berikut ini beberapa contoh tari daerah berpasangan. Yang pertama ada tari piring yang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Yang kedua ada tari Serampang 12 yang terkenal di daerah Melayu seperti daerah Sumatera Utara, Sumatera Barat. Kemudian yang ketiga ada tari payung. Keempat ada tari legong. Kelima ada tari janger. 6 tari ketuk tilu. 7 ada tari bambangan cakil. 8 ada tari zapin. 9 ada tari gandrung. Dan yang ke-10 ada tari golek menak. Itulah tadi contoh-contoh dari jenis tari daerah berpasangan. Gerakan tari berpasangan dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan. Boleh juga antara perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki. Namun dalam pelaksanaannya tidak selalu hanya 2 orang penari yang menarikan. Dalam pementasannya, tarian dapat ditarikan oleh beberapa pasang penari sekaligus. Peran tiap penari berbeda-beda, tetapi masing-masing penari berperan serta untuk menghasilkan sajian tari yang terlihat indah dan harmonis. Baiklah anak-anak ibu, untuk hari ini itu dulu materi kita pelajaran hari ini ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.